Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Hibatullah dengan NPM 10 12 15 41. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Islam Fikratan. Yang pertama, apa itu Islam Fikratan? Islam Fikratan adalah Islam sebagai fikrah, yakni pemikiran, gagasan, ide, konsep, opini, pandangan, dan pikiran yang dilandasi al-iman atau keimanan. Sedangkan non-muslim, fikrah yang dianutnya adalah fikrah jahili, yakni pemikiran, gagasan, ide, konsep, opini, pandangan, dan pikiran yang dilandasi oleh al-kufur atau kufuran. Setelah Allah menciptakan jiwa yang sempurna, lagi tegak di atas fitrah yang lurus, ternyata kesempurnaan itu ditandai dengan ilham kepada fujur, jalan kefasikan, dan takwa, jalan ketakwaan, yang bersemayam di setiap jiwa manusia. Terdapat pada Quran Surat 91 ayat 7-8. Maka ketika Allah menjelaskan mana jalan kefasikan dan mana jalan ketakwaan, mana keburukan dan mana kebaikan, Allah memberikan apresiasi, penghargaan kepada manusia yang senantiasa membersihkan nikmat jiwa tersebut, sekaligus memberikan peringatan kepada mereka yang lebih senang mengotori nikmat jiwa tersebut. Itu terdapat pada Quran Surat 91 ayat 9-10. Membersihkan nikmat jiwa adalah dengan melatihnya, memupuknya, mengembangkannya, mensucikannya, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya diawali dengan ibadah salat. Quran surat 87 ayat 14-15. Dan menyempurnakan proses pensuciannya dengan menambah amalan lain yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah jawaban mengapa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan zakat fitrah juga menggunakan. Quran surat 87 ayat 14-15. Di dalam Al-Quran, surat Al-Lail, Allah bersumpah dengan malam dan siang, dengan penciptaannya laki-laki dan wanita. Demikianlah Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Maka Allah menegaskan bahwa cara manusia bergerak dan berpikir pun beda-beda. Quran surat 92 ayat 4. Sehingga melahirkan amal perbuatan yang seringkali saling bertentangan dan bertolak belakang. Di mana ada yang berbuat kebaikan, ada juga yang berbuat keburukan. Dan ternyata hakikat perbuatan itu pun hanya dua dalam cara pandang muslim, al-iman dan al-kufru, di mana keduanya saling menarik dan saling melemahkan. Mengetahui jalan ketakwaan adalah dengan iman yang dipengaruhi oleh basyair. Ya, ini cahaya yang berbasis hujjah yang nyata. Ilmu tentang adil, ilmu tentang hal orang yang didakwahi, ilmu tentang cara untuk mencapai tujuan dakwah, sehingga terkadang ia disebut dengan hikmah. Itu menurut Ibnu Utsaimin Al-Qaul Al-Mufid ala kitab At-Tauhid. Sementara mengikuti jalan kefasikan adalah karena kekafiran yang dipengaruhi oleh al-ahwa. Jika pengaruh iman dengan basyirah begitu kuat di dalam jiwa manusia, maka pengaruh kekafiran dengan hawa nafsunya akan sangat sekali. Yang terjadi sebaliknya, maka agama hanya akan dilihat dengan hawa nafsu, bukan cahaya ilmu, maka akan muncul sosok-sosok cendekiawan muslim yang sengaja dididik oleh para orientalis untuk tunduk kepada mereka dan kembali kepada umat Islam, bukan untuk memperkuat pemahaman Islam. Namun untuk membuat keraguan-raguan di tubuh umat Islam terhadap hakikat ajarannya yang bersih dan suci, sehingga umat akan jauh dari agamanya dan bergerak membela kepentingan kaum kafir. Nah, untuk kesimpulannya, dengan demikian umat Islam membutuhkan cara pandang Islam, tasyawur Islami, Islamic worldview, menggunakan kacamata Islam. Allah tidak menciptakan seluruh skenario ini dengan sia-sia, bahwa semuanya adalah milik Allah, dan bahwa kita semua kaum beriman adalah bersaudara dan hidup menata kebersamaan agar kita dapat bersama kembali di yaumil akhir dengan izin dan rahmat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirkanlah cara berpikir robaniyah atau berorientasi ketuhanan, syumuliyah menyeluruh, ijabiyah positif, tawazun seimbang, waqi'iyah realistis, dan adalah adil. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.